Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nurul Hijah, dalam pelajaran Pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan berbicara tentang produk dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, pertama, setelah Anda menyimak dan menonton video berikut, diharapkan Anda bisa menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian, Anda bisa menguraikan muatan masing-masing produk perundang-undangan tersebut, dan Anda bisa menyimpulkan siapa saja yang berwenang dalam memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut. Oke? Sebelum kita mulai materi kita kali ini, silakan simak video pendek berikut ini. Oke, itu adalah salah satu cara membuat salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu undang-undang. Nah, apa sih yang disebut dengan peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur hukum yang berlaku. Itulah maksud pengertian dari peraturan perundang-undangan. Apa saja peraturan perundang-undangan di Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Ready? Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu sudah ada dalam diatur dalam TAP MPR nomor 20/MPRS/66. Yang isinya tata urutan perundang-undangan tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di bawahnya ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, garis miring Perpu, lalu peraturan pemerintah, keputusan presiden atau Kepres, kemudian peraturan pelaksana lainnya, dan yang ketujuh peraturan menteri dan instruksi menteri. Itu adalah urutan tata urutan perundang-undangan berdasarkan TAP MPR nomor 20/MPRS/66. Lalu di tahun 2000 muncul kembali TAP MPR nomor 3 yang meliputi terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, lalu undang-undang, kemudian Perpu, lalu yang kelima peraturan pemerintah atau PP, lalu keputusan presiden, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 terjadi lagi perubahan
yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, lalu Undang-Undang garis miring Perpu, lalu Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang terbaru atau yang undang-undang yang dipakai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang, lalu Peraturan Pemerintah PP, Peraturan Presiden Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota. Oke, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya. Jenis hierarki dari peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meliputi peraturan perundang-undangan di Indonesia itu paling tinggi kedudukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang garis miring Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu, lalu yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, dan yang keenam adalah Peraturan Daerah. Itu jenis dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekarang yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pertama yang berhak menetapkan itu adalah Parlemen. Parlemen terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lalu yang berwenang juga ada lembaga yudisial. Lembaga yudisial meliputi MA dan MK. Kemudian yang ketiga ada kementerian dan lembaga, misalnya BPK, BI, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Lalu yang keempat ada peraturan pemerintah daerah, dan yang kelima bisa saja kepala desa. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Sekarang, siapa yang berhak mengesahkan dan menetapkan dan apa muatan peraturan perundang-undangan tersebut? Simak baik-baik ya. Pertama, kita lihat jenis, wewenang, dan materi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Siapakah yang berhak menetapkan isi dari Undang-Undang Dasar? Yang berhak menetapkan itu adalah MPR. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi ingat, MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Isi atau materi dari sebuah Undang-Undang Dasar 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia di Indonesia, kemudian prinsip dan dasar negara Indonesia, lalu apa tujuan bernegara di negara Indonesia. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang kedua adalah ketetapan MPR. Berarti yang berwenang menetapkan adalah MPR. Keputusan yang dikeluarkan oleh MPR itu bisa jadi ada dua, ada ketetapan dan ada keputusan. Ketetapan meliputi peraturan-peraturan yang berlaku untuk seluruh Indonesia, sementara keputusan berlaku hanya untuk anggota MPR itu saja. Di bawah MPR ada undang-undang dan Perpu atau garis miring Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Yang berhak menetapkan adalah Presiden, DPR, dan DPD. Siapa yang berhak mengajukan rancangan undang-undang? Yang berhak mengajukan rancangan undang bisa Presiden, bisa DPR, bisa DPD. Nanti rancangan undang-undang yang telah disetujui dan disepakati oleh DPR dan Presiden akan disahkan oleh Presiden menjadi sebuah undang-undang. Khusus untuk DPD adalah undang-undang yang berkaitan dengan peraturan-peraturan otonomi daerah. Apa isi dari undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang? Isinya meliputi adalah peraturan lebih lanjut mengenai undang-undang dasar. Kemudian berisi juga tentang perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Lalu pengesahan perjanjian internasional tertentu
dan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Di bawah undang-undang dan perpu ada peraturan pemerintah atau PP. Namanya juga pemerintah, berarti yang berwenang untuk menetapkannya adalah seorang presiden. Isi dari PP adalah untuk menjalankan undang-undang yang telah disahkan atau yang telah dibuat oleh presiden dan DPR atau DPD tadi. Di bawah PP ada peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini ditetapkan oleh presiden. Isinya adalah mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Di bawah peraturan presiden ada Perda. Perda bisa kita bagi menjadi peraturan daerah tingkat 1, yaitu untuk provinsi, dan peraturan daerah tingkat 2, yaitu untuk kabupaten kota. Yang berwenang untuk menetapkannya bisa bupati, bisa gubernur, bisa wali kota. Gubernur berarti tingkat provinsi. Kalau tingkat provinsi maka gubernur dengan DPRD tingkat 1. Jika tingkat kota atau kabupaten maka ditetapkan oleh atau yang berwenang adalah bupati, wali kota, dan DPRD tingkat 2. Adapun materi dari Perda meliputi tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Apa itu tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah peraturan untuk melaksanakan sebagian urutan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dibagikan ke daerah provinsi atau dari daerah provinsi ke daerah kabupaten atau kota. Oke, itulah siapa dan apa isi dari peraturan perundangan di Indonesia. Jadi, siapa yang berwenang untuk menetapkan dan apa isi dari peraturan perundangan tersebut. Oke, sudah paham semua? Materi kali ini kita tutup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.